Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بقدره العظيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kita lanjutkan hadis yang kita baca minggu yang lalu. Kita sudah membaca keutamaan sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Kemudian lanjutannya, wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyam. Rasulullah SAW bersabda, dan siapa yang puasa setiap bulan 3 hari, wahiyal ayyamul bid, yaitu hari bid, ketika bulan besar lagi putih sinarnya, yaitu tanggal 13, 14, 15, kecuali di bulan Zulhijjah, maka dari tanggal 15, 16, 17. Siapa yang puasa 3 hari setiap bulan? Kenapa 3 hari? Apa hikmahnya? Wa hikmatu kauniha salasatan annal hasanata bi asyri amsalihha. Dan hikmah puasa 3 hari setiap bulan, sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya 10. 1 dibalas dengan 10 lipat. Fa saumuha ka saumi syahr kullih. Maka 1 hari 10, maka 3 menjadi 30. Maka berpuasa 3 hari seperti 1 bulan. Walidzalika yahsulu aslus sunnah bisawmi salasatin min ayyami syahr kaza fituhbah. Oleh sebab itu tercapailah aslus sunnah, dasar sunnah, dengan berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Dijelaskan juga tidak harus berturut-turut ayyamul bid, bisa juga Senin Kamisnya. Jadi 3 hari di hari apa saja. Faqad ada haqqus siyam, maka siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, maka sungguh ia telah melaksanakan sebenarnya puasa. Sungguh ia telah menunaikan haknya puasa. Wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin
Siapa yang membaca setiap hari 100 ayat, faqad adda haqqal qiraah, maka sungguh ia telah melaksanakan hak qiraah membaca. Sungguh ia benar-benar sudah membaca Al-Quran. Jadi dituntut kita siang malam tidak kurang baca Quran dari 100 ayat. Surat Al-Mulk dan qiraatul munjiyat sangat utama, aula yang paling utama kalau memilih paling utama adalah membaca surat-surat yang munjiyat, surat-surat yang menyelamatkan, mana dia ada 7. Yang pertama tanzil, alif lam mim tanzil kitab, dan seterusnya. Yang kedua yasin, surat yasin. Yang ketiga Fussilat. Yang keempat ad-dukhan. Yang kelima al-waqiah. Yang keenam al-hasyr. Yang ketujuh al-mulk, surat al-mulk. Ini surat al-mulku ini rata-rata memiliki dalil khusus surah-surah ini. Kalau al-mulku, siapa yang Rasulullah bersabda, beliau cinta agar umatnya menghafalkan surat al-mulk, tabarok. Juga al-mulku di antara salah satu keistimewaan besarnya adalah siapa yang mengamalkannya sebelum tidur setelah sholat isya, maka insya Allah akan dijauhkan dari azab kubur. Surat Al-Mulk. Jadi ini disebut surat-surat ayat munjiat yang menyelamatkan. Jadi sehari semalam tidak kurang kita baca Quran 100 ayat. Apalagi baca Quran dengan mentadabburi maknanya, itu salah satu obat hati. Kemudian lanjutannya beliau bersabda, wa man tasaddaqa fi jumu'atin bidirhamin, siapa yang bersedekah di setiap Jumat 1 dirham, ya tidak tahu saya berapa 1 dirham, beda-beda kemampuan manusia, ya. Jadi kalau hari Jumat jangan sampai tidak bersedekah, apalagi hari-hari yang lain tidak. Dan di hari Jumat itu kita sangat terbantu, sudah kita disetiapkan kota amal. Jadi kota amal di masjid setiap Jumatan sambil bawa seikhlas sesuai dengan kemampuan kita. Siapa yang bersedekah di hari Jumat, faqad ada hak sedekah, sungguh dia sudah menunaikan hak sedekah. Sungguh dia sudah benar-benar bersedekah. Jadi kita ulang dari awal hadis yang kita baca minggu lalu. An Abdullah ibn al-Mubarak Hafidh al-Qadi Nuh al-Marwazi, man shalla kulla yawmin 12 raka'atan,
disampaikan oleh ya, apa namanya, Abdullah ibn al-Mubarak. Man shalla kulla yawm isnata asyara raka'atan, siapa yang salat setiap hari salat sunnah 12 rakaat, faqad ada haqqas salat, sungguh dia sudah menunaikan hak salat. Sungguh dia sudah melaksanakan sebenar-benarnya salat. Rasulullah bersabda, rahimahullah imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rasulullah mencintai seorang yang salat sebelum asar atau salat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Man shalla arba'a raka'atin qabla al-asri haramallahu badanahu 'alan nar. Siapa yang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, maka Allah haramkan badannya atas neraka. Kemudian Rasulullah bersabda, riwayat Imam Muslim, "Ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sinta asyrata raka'atan, sintai asyrata raka'atan." Tidaklah dari seorang hamba yang salat karena Allah, salat sunnah 12 rakaat, salat sunnah rakaatan tatawuan ghairu faridah illa banallahu lahu baitan, kecuali Allah bangunkan rumah di dalam surga. Beliau bersabda, man shalla qabla zuhri arba'a raka'atin, siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, maka seolah dia tahajud pada malam harinya. Wa man shallahunna ba'dal isya, siapa yang salat 4 rakaat setelah isya, kamislihinna min lailatul qadr, maka seperti ia mendapatkan malam keutamaan al-qadar. Maka seperti ia mendapatkan pahala beribadah di Lailatul Qadar. Kemudian lanjutan tadi yang kita baca yang disampaikan oleh Ibnul Mubarak, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, termasuk bisa mengisinya dengan puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, faqad ada haqqas shaum, sungguh ia telah menunaikan sebenarnya puasa, hak puasa. Siapa yang bersedekah di hari Jumat, maka sungguh ia telah melaksanakan hak sedekah. Wal maqalatus sabi'ah. Qala Umar radhiyallahu anhu. Berikutnya kita akan mendengarkan nasihat Umar bin Khattab. Al-buhuru arba'atun. Lautan itu ada 4. Disebut lautan, ini sebuah isyarat suatu yang sangat luas. Al-buhur. Jadi lautan itu ada 4, suatu yang sangat luas, yang terkumpul di lautan itu, terkumpul air dan luasnya luar biasa. Apa itu lautan yang luas itu, tempat terkumpul suatu itu? Yang pertama, al-hawa bahrul dzunub. Hawa itu hawa nafsu. Apa itu hawa? Bukan siti, kalau hawa, siti hawa pakai hak. Hawa nafsu. Hawa itu dipisahkan antara hawa dengan nafsu. Hawa itu adalah mailanun nafsi, kecondongan hati, ila syahwati, untuk syahwatnya, min ghairi, tanpa ada tuntutan syarak. Jadi hawa itu sebuah keinginan untuk melakukan yang tidak baik. Hawa, kecondongan hati melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan syariat. Jadi hawa itu sifat. Al-hawa bahrul dzunub. Hawa itu adalah lautannya dosa. Hawa lautannya dosa.
Wan nafsu, sedangkan nafsu itu adalah baharus syahwat, lautannya syahwat. Nafsu al-ammarah wahiyallati, nafsu ammarah itu dia yang tamilu ila tabiatil badaniyah wa ta'muru bil lazzah li harakatin nafsi fahiya ma'wa syurur wa manba'al akhlaq az-zamimah. Nafsu ammarah itu adalah yang berkaitan dengan badan kita yang melakukan suatu apa yang diinginkan oleh hawa. Jadi hawa itu sifat, nafsu itu zat. Jika kita ingin sesuatu yang buruk, itu hawa. Ketika kita lakukan yang buruk itu nafsu sedang beraksi. Di ringkas hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, di sini dipisahkan hawa itu lautannya dosa. Hawa itu lautannya dosa. Nafsu itu lautannya syahwat. Oleh sebab itu kita tidak dibolehkan untuk heran terhadap orang yang bermaksiat. Bahkan ada hadis kan, tidaklah orang itu mengherankan. Ini maknanya bukan redaksi. Orang itu mengherankan orang yang bermaksiat kecuali sebelum dia mati Allah berikan dia dulu mengalaminya. Nauzubillah min dzalik. Misalnya orang berzina, nauzubillah min dzalik. Jangan terheran-heran, kok dia berzina, kok. Kita sama diberikan nafsu, tapi saat ini kita sedang dijaga oleh Allah. Nafsu. Bagaimana kalau kita, nauzubillah, diberikan seperti dia ujian di tempat yang sepi, kemudian dengan godaan luar biasa, mungkin kecantikan yang luar biasa, tanpa pertolongan Allah tidak ada yang selamat tanpa pertolongan Allah. Oleh sebab itu tidak boleh kita heran jika melihat orang yang begitu, cepat-cepat bentengi diri dengan Astaghfirullahalazim, na'udzubillah min dzalik. Bukan terjerumus dalam asiknya heran-heran seolah kita benar-benar tidak akan mungkin. Jadi kita ini di dalam penguasaan Allah, pengawasan Allah. Allah membolak-balikkan hati. Sehingga kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nah, jadi hati-hati. Begitulah jika kita melihat orang melakukan segala macam maksiat, jangan cuma satu, hanya heran saja. Bahaya. Nanti kita diuji oleh Allah seperti itu. Jadi saat ini kita sedang dijaga, makanya kita sudah membahas tentang sujud syukur. Ketika kita melihat orang menampakkan maksiatnya terang-terangan, sunnah kita sujud syukur, bukan mensyukuri dia bermaksiat, tapi mensyukuri Allah sedang menjaga kita, dijauhkan dari. Di situ dua penjelasannya. Kalau tidak khawatir fitnah, disunahkan kita sujud syukur dilihat oleh yang bermaksiat itu. Mungkin dia bisa taubat sadar. Tapi kalau khawatir fitnah, maka disuruh kita untuk sembunyi-sembunyi sujud syukur. Nah, jadi sudah dijelaskan hawa itu lautannya dosa. Dan nafsu itu lautannya syahwat. Manusia dititipkan akal, dititipkan nafsu. Nah, nafsu ini ada jalan takwanya, ada jalan dosanya. Maka yang kita minta nafsu jalan takwanya itu
Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda. Nah, jadi kita penuh dalam perjuangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan mohon pertolongan. Oleh sebab itulah kullu bani Adam khata. Semua manusia itu bersalah. Tidak ada yang suci kecuali yang dipilih oleh Allah, yang disucikan oleh Allah. Salah satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi, para rasul, wali-waliullah. Wal maut bahrul a'mar. Kematian itu adalah lautannya umur. Birra ay al maut jami'ul a'mar, jami'un lil a'mar wa fi nushatin bahrul a'mal. Atau kematian itu adalah lautannya amal. Ada juga yang mengatakan ke qauli ba'dihim al maut sundukul amal. Kematian itu adalah kotaknya amal, kotak amal. Artinya di situ panen. Amal baik, amal buruk dikeluarkan. Jadi kalau buka kotak amal hari Jumat, nah, di situ dipisah mana 1000, 2000. Kalau ada yang taruh kotoran, nah ini tidak mungkin diterima. Ada yang taruh misalnya ranting pohon di kotak amal, ini dibuang. Nah itulah di petugas yang membuka kotak amal, oh ini ada kotoran dibuang. Nah seperti itu nanti. Ini full, tidak ada yang berharga isinya. Oh, dibuang semua. Kalau di kuburan, nah itulah yang menjadi lubang-lubang neraka. Kubur. Nauzubillah. Nah, jadi kematian itu adalah bahrul lautannya umur atau sundukul a'mal. Wal qabru bahrun nadamat. Kuburan itu adalah lautannya penyesalan. Kuburan itu adalah lautannya penyesalan. Berarti di situ rumah kumpulan segala macam penyesalan dimulai kuburan. Jadi kan banyak dalam ayat yang menyatakan orang yang mati itu ingin dikembalikan. Ada ayat ingin dikembalikan untuk bersedekah. Kalau dalam surat As-Sajdah apa katanya? Farji'na na'mal solehah. Kembalikan kami ya Allah, kami akan beramal soleh. Jadi cita-cita harapan terbesar orang yang mati itu adalah ingin dikembalikan. Dan itu tidak mungkin. Oleh sebab itulah Imam Ghazali memerintahkan, kalau ada yang merasa dirinya paling besar masalahnya di dunia ini, katanya, coba datang ke kuburan dan renungkan itu, penduduk kubur itu lagi banyak yang lagi menyesal, lagi berharap ingin dikembalikan ke dunia, tapi tidak mungkin. Ternyata sebesar-besar masalahnya kita sedang di dunia, sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah, untuk perbaiki diri, untuk istighfar, untuk sujud. Allah masih berikan kita kesempatan. Jadi dan setiap hamba Allah dalam hadis Rasulullah SAW pasti diberikan ujian. Tujuannya apa? Sampai dia berjalan di atas muka bumi ini, Allah sudah hapuskan dosanya karena diberikan ujian. Maka ujian itu, musibah itu, cobaan itu ada 3. Ada yang menggugurkan dosa, ada yang meningkatkan derajat,
Yang na'udzubillah min zalik, ada yang murni itu adalah ujian, cobaan, azab. Tidak menghapus dosa, tidak untuk mengangkat derajat. Itulah bagi yang beriman, sabda Nabi, semua keadaannya baik. Karena kalau dia diberikan rupanya kesusahan, musibah, tapi ternyata dia sedang dihapuskan dosanya. Rupanya dia diberikan musibah, ternyata dia diangkat derajatnya. Nah, jadi kuburan itu adalah lautannya penyesalan. Dan ini yang kita benar-benar nikmati, Allah sedang memberikan kita kesempatan masih hidup. Ini yang dicita-citakan, harapan besar orang-orang yang sudah mati ingin dikembalikan. Dan kita tidak sedang meminta ingin dikembalikan, tapi kita sedang dalam yang diminta-minta oleh orang mati, sedang diberikan kesempatan masih hidup. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar. Oleh sebab itulah kita terus mari beristighfar, mari beribadah, siapkan bekal. Nah, jadi ada 4 lautan kata Umar bin Khattab. Masya Allah. Pertama, lautan hawa itu adalah lautannya dosa. Jadi perjuangan, makanya nafsu itu adalah, dalam ini juga dikatakan, siapa yang menganggap musuhnya ada yang lebih besar daripada nafsunya, maka ia belum mengenal dirinya. Dan Rasulullah sudah jauh awal-awal peperangan yang pertama Islam, perang Badar, di situ Rasulullah mengatakan, beliau bersabda pulang dari perang Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil, padahal bagaimana besarnya perang Badar, menuju peperangan yang lebih besar. Sahabat kaget, perang apa lagi yang lebih besar wahai Rasulullah? Berperang melawan hawa nafsu. Jadi hawa itu lautannya dosa, nafsu itu lautannya syahwat, kematian itu lautannya umur atau kotaknya amal, tempat pertanggungjawaban. Kuburan itu lautannya penyesalan. Oleh sebab itu, pelajaran yang bisa kita ambil adalah selalu memohon perlindungan kepada Allah, mohon doa yang kita diajarkan untuk nafsu. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma ati nafsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian ya, kita manfaatkan umur kita sebagaimana Rasulullah juga dalam hadis yang lain berpesan, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Artinya beribadahlah masa muda, belum tentu juga datang masa tua. Jagalah, gunakanlah sebaik-baik masa kayamu sebelum datang miskin. Nanti punya harta, tiba-tiba Allah beri ujian, dihilangkan hartanya, baru sadar kenapa ndak waktu banyak harta ndak sedekah, ndak infak. Oleh sebab itu Rasulullah berpesan, gunakan kayamu sebelum datang miskinmu, gunakan sebaik-baiknya sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi sehat
nikmat, salah satu juga nikmat yang terbesar. Orang sakit satu anggota tubuhnya, sanggup dia melelang dunianya supaya sembuh. Misalnya orang tidak bisa kentut, demi bisa kentut sanggup menjual tanahnya untuk pergi berobat ke Singapura, ya, bahkan segala hartanya demi sehat satu anggota tubuh. Artinya sehat itu sangat mahal. Jadi Rasulullah berpesan, gunakanlah sebaik-baik masa sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakan sebaik-baiknya masa luangmu sebelum datang sempitmu, gunakan sebaik-baik hidupmu sebelum datang matimu. Wallahu a'lam bishawab. Masih waktu, mungkin ada tambahan. Gimana cara menyikapinya ini? Apakah memang siksa kubur itu secara ruh saja gitu? Memang kalau kayak ini memang secara ruh, tapi kok sampai ada yang gosong gitu, gimana itu? Cara menyikapinya? Ya. Nah, ini termasuk dalam perdebatan ulama. Jadi dua-duanya kita yakini. Ulama ada yang mengatakan ruhnya saja, yang kedua ruh sama fisik. Dan ini semua terbukti. Semua terbukti. Makanya di dalam kuburan itu setelah diletakkan jenazah, kemudian dibuka kapannya dan diberikan jarak kan, ya itu ada yang mengatakan dikembalikan setengah sehingga bangkit dia setengah, baru dia periksa dirinya, oh saya sudah mati. Juga orang yang mengurus jenazah itu dianjurkan untuk halus karena dahsyatnya sakaratul maut, sampai ia pun merasakan apa yang diperlakukan pada fisiknya. Nah, jadi betul bahwasannya fisiknya juga berlaku azab itu, karena banyak sekali bukti nyata. Banyak sekali bukti nyata. Kalau di tempat saya yang pernah terjadi adalah baru satu malam, besoknya langsung kuburannya itu ambruk, dan orang sudah tahu apa kesehariannya. Nah, itu nauzubillah, suatu yang sangat tercela. Begitu juga cerita dari murid kami di sini, ada seorang pelayan malam yang meninggal dunia, tiba-tiba berubah, fisiknya hitam. Juga di zaman dahulu yang ditemukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, sebuah kisah pemuda yang tawaf selalu membaca selawat, gara-gara ayahnya kan begitu meninggal hitam pekat. Nah, jadi itu kita yakini bahwasanya ruh sama fisik mengalami siksa. Tapi kalau fisik kan ada batasnya. 3 hari itu meninggal dunia, keluar membengkak 3 hari membengkak, 7 harinya sudah keluar itu cairan-cairan tubuh, 9 harinya meledak, 1000 hari hilang, semuanya habis kecuali ekor, tulang ekor habis. Nah, artinya kalau sudah itu semua, ruh tetap bertanggung jawab sampai selama masih utuhnya itu, ia pun merasakan kalau diazab akan diazab dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Bukan
Tapi dengan ruh ini memang sangat dekat. Sedangkan kita saja kalau kita punya saudara, misalnya dipukul orang, kita merasa sakit. Itu saya kalau saya hubungkan kalau gitu. Saudara atau orang tua kita disiksa orang, kita itu merasa sakit. Bagaimana dengan ruh dengan jasad kita yang tidak hubungannya sudah memang sudah pasti. Gitu. Ya ketika ruh disiksa ya jasad juga ikut merasakan. Gitu. Ya. Selanjutnya ini masalah membaca ayat. Kalau kita memilih apa mana yang lebih baik kita membaca secara mulai dari awal sampai tamat. Atau kita pilih surat tadi saja yang kita baca setiap hari. Gitu. Ya. Jadi pertama dua-duanya luar biasa. Mau mana ayat pertama. Tapi kalau amalan itu apa katanya istiqomah khairu min alfi karamah. Suatu keistiqomahan lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, jadi masing-masing memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Tapi kalau istiqomah rutin membaca Al-Quran, ya tentu kesempurnaan kita berusaha mengkhatamkan Al-Quran yang terus itu ada nilai plusnya lah. Artinya mau dari Fatihah sampai karena kita rutin ulang lagi. Nah, ya itu suatu amalan istiqomah yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalau dirutinkan maka itu insya Allah sangat bagus karena banyak sekali dari para sahabat, para ulama yang penjelasannya ada yang khotam sekali seminggu, khotam dalam 3 hari sekali, begitu masuk Ramadan khotam setiap hari. Banyak sekali kisah-kisah ulama yang nah, itu artinya ulama-ulama kita berurutan bacanya karena istiqomah kan ya, insya Allah itu lebih afdol. Tapi yang tidak bisa istiqomah seperti itu sehingga dia pilih-pilih ini. Nah, jadi ini solusinya. Ya, kalau memang kita tidak mampu Ya. Karena kita tidak mampu mengamalkan pilihan Ya. surat-surat yang penting tadi. Ya, penting. Untuk diamalkan setiap hari. Karena kemampuan seorang kan berbeda-beda. Ya. Apalagi dihafal ini kan lebih mudah dia amalkan yang 7 ini, tapi kan panjang. Surat Al-Mulku 30 ayat, tidak terlalu panjang. As-Sajadah, adakah masuk As-Sajadah tadi? Ya. 30, 30, 60. Ya, 30. Dalam hadis disebut 30 ayat yang itu dibaca sebelum tidur setelah sholat Isya, menyelamatkan, dijauhkan dari azab kubur. Ya. 10 ayat mana? 10 ayat. 100. Dianjurkan setiap hari itu 100 ayat. Ya. Sebenarnya kalau ada foto hati kita mampu sebenarnya. Tapi karena kurang bersihnya hati itu malasnya ya. Baru sebentar aja sudah mampu. Kita rasakan. Memang kita rasakan harus kita masuk. Walaupun kita sendiri kita cobanya walaupun berat, tapi tidak mampu sukses. Karena baru berbahaya sudah. Jadi yang masih dosa juga. Memang itu setinggi-tinggi ibadah adalah menghindari dosa, mengurangi dosa, menjauhkan diri dari. Sehingga harus baik bilang itu lebih baik daripada orang kamu nanti kemana-mana berdosa. Itu lebih bagus ya. Daripada kamu nanti kemana-mana berdosa. Itu sulit sekali saya bilang kita jalan. Kita ketemu teman seperti ini. Ya kita akan ingin bicarakan orang lain, kita akan ini
sebaik-baiknya adalah berdosa sadar dan kita taubat. Wa khairul khata'in, atau sebaik-baik orang yang bersalah adalah kan ada yang menjelaskan siapa orang yang dipilih oleh Allah, misalnya wali itu kan juga bersih, tapi begitu terjun langsung sekejap ya senyesal taubat. Kalau kita sudah mulai rajin, dikit saja kita melakukan salah itu terasa, ada rasanya gitu, ada rasanya. Kalau duduk diri, enaknya luar biasa. Dan saya dan dosa sudah masuk sudah. Tidak tahu pokoknya. Kita rasakan itu. Bahkan hebatnya itu ini kita belajar ini Allah langsung respon. Mana buktinya Allah langsung respon? Kita dikasih ujian untuk apa yang kita kaji ini. Iya. Langsung. Kadang saya contoh kecil. Kita bahas kesabaran sama keluarga. Sekejap langsung dikasih ujian dari istri kita, anak kita. Ada kalanya kalau kita ingat, kadang luput. Tapi itulah kata ulama, di antara keutamaan ilmu, dia yang menjaga, ya kita terus lepas rem kita kan, tapi kita ingat astagfirullah, bukan itu ilmu saya, bukan itu. Jadi ada ya, makanya dikatakan dosanya orang yang berilmu itu satu, dosanya orang yang tidak berilmu dua, mana dia tidak tahu, mana tidak mau belajar, mana dia melakukan kesalahan. Terlibat orang yang tahu, aduh dia berdosa, dia tidak mengamalkan ilmunya, tapi dengan berkah ilmunya itu ada remnya nanti, ada caranya menyesali, bertaubat, memperbaiki diri. Ilmu itu seperti mansa sakti. Kalau kita tidak ada ilmunya, tidak tahu itu salah terus, tidak kita taubatkan, tidak kita perbaiki. Kadang-kadang yang begini, jika kita ingin membantu orang, karena kita membantu orang, kita sudah merasa sudah merilmu. Kadang-kadang ada orang datang ambil itu saja, terus nggak bayar, nggak apa gitu. Nanti itu gila kita ini. Kita menagih rasa gimana, nggak kakak, tiba-tiba ngambil gitu. Gimana? Jadi ini kita ya di situ mungkin apa? Tiba-tiba ada orang memijal sama kita, diganti gitu. Rasanya kan kalau udah kita itu kembalikan pada proses itu berat rasanya, makanya kita dan itu ujian itu. Kalau kita sudah mulai merasa jelas gitu, kalau saya ini orang berkadang kok itu nggak ganti. Sering saya alami. Jadi kesimpulannya, apa yang kita pelajari akan disemesterkan, akan diujiankan mana yang lulus. Ya kita terus doa kepada Allah. Makanya salah satu doanya kan, Allahumma ja'alni minan najihin al-faizin al-mukhlisin fi jami'il istibari dunyawi wal ukhrawi dan ayat. Ini doa yang diijazahkan Maulana Syekh. Setiap mau ujian, ya Allah luluskanlah hamba dari semua ujian dunia akhirat. Kita tahu doanya, tapi kita lalai dan tidak mampu. Tanpa Allah yang berikan kita ujian, kita minta juga Allah yang luluskan kita. Kita minta juga diberikan pertolongan.
Mungkin ada ya. Intinya ilmu yang bermanfaat. Jadi afdhalul ilmi ilmu hal. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu yang bermanfaat. Ada juga dijelaskan ulama tafsir. Agama itu tidak hanya fikih ini. Orang yang belajar ilmu pesawat itu kimia fisika. Ya, misalnya itulah ilmu biologi, fisika, kimia untuk pesawat, kedokteran, kesehatan. Bermanfaat untuk manusia. Itu bagian dari ilmu agama. Mengajarkan ilmu pertanian bermanfaat untuk orang cari nafkah. Bagian dari ilmu agama. Itu benar, itu termasuk yang mendapatkan keistimewaan itu. Tapi jangan sampai tidak yang pokoknya ini juga fikihnya untuk sholat rukunya jangan ini dilewatkan karena ini kewajibannya dipelajari lah. Ini tetap tidak ada tawar menawar ini dan ini sudah pasti itu masuk dalam keistimewaan itu. Kalau sudah ini cabangnya itu terserah mau ilmu apa saja yang bermanfaat. Olahraga bermanfaat untuk menjaga kesehatan, sehat ibadah, bagian dari ilmu agama. Nah, tapi ini sekurang-kurangnya yang tiga ini jangan dasar-dasar yang kita gunakan. Memang nomor satu majelis ilmu itu kan. Karena bagaimana orang mau takwa kalau tidak ada mana kita mau sholat, sedekah, zakat semuanya ada ilmunya. Sehingga syarat takwa yang pertama menuntut ilmu. Kita berkoar-koar, bertakwa tapi tidak menuntut ilmu. Sehingga di balik itu Allah titipkan keistimewaan besar. Di antaranya orang memberikan pahala fi sabilillah. Banyak sekali keistimewaan. Makanya disampaikan sulit ditandingi keistimewaan yang namanya majelis ilmu. Tapi kita yang di majelis ilmu ini kan berbangga dengan apa yang kita sedang ikhtiar mohon kepada Allah diterima ibadah kita tanpa meremehkan orang yang tidak kita syukuri saat ini Allah sedang berikan kita nikmat di majelis ilmu tanpa kita meremehkan orang yang tidak ikut. Siapa tahu di luar sana ada majelis ilmu mungkin lewat apa sebagainya karena hanya Allah yang tahu siapa hambanya yang terbaik. Kita berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Kalau seorang hanya belajar ilmu dunia saja, agamanya lain yang salah. Tidak tahu cara wudhu, tidak tahu cara sholat, tidak tahu cara berzakat, tidak tahu cara bagaimana bertauhid kepada orang tua. Itu yang salah sebenarnya. Kalau dia sudah bisa itu, dan bisa yang lain. Bahkan ada yang mengumpamakan seperti ini. Kalau kita hanya belajar ilmu agama saja itu dan tidak dunianya itu kita dianggap lumpuh. Dan ketika kita hanya belajar agama saja, tidak dunianya dianggap buta. Kita hanya ilmu agama saja kita, tapi dunia tidak ada dianggap buta. Hanya dunia saja ini, tapi agama tidak dianggap buta. Tapi kalau dunia yang tidak bisa dianggap lumpuh.